Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Ratnasari dari Universitas Al-Azhar Indonesia dengan nomor NIM 0711519156 dengan dosen pengampu Dr. Maslihati Nurhidayati SHMH ingin mempresentasikan tentang tema yang berjudul nama domain di dunia internet dan hubungannya dengan e-commerce law. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Nama domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi di mana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut. Nama domain itu mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik nama domain tersebut. Sistem nama domain dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktik. Sistem dirancang agar suatu host atau server lebih mudah diingat sehingga dibuat dalam bentuk deretan huruf, bukan berupa deretan angka-angka yang lebih mudah diingat. Karena sifatnya unik dan penting sebagai alamat dan jati diri dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, tidak jarang nama domain ini sering diperselisihkan oleh dua atau lebih pihak yang berkeinginan menggunakan nama domain tersebut. Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa nama domain ini tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya, tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensi secara berbeda. Ketika suatu perusahaan memutuskan bahwa pihaknya ingin menciptakan website, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan itu adalah menentukan pilihan nama domain yang akan digunakannya. Nama domain ini bisa dibilang merupakan sumber daya yang langka, sehingga sengketa sering terjadi jika ada lebih dari satu perusahaan saling berebut untuk menggunakan nama domain yang sama. Setiap nama domain uang akan digunakan haruslah bersifat unik. Persoalan nama domain telah menjadi konflik dalam merek. Alasan utama dari persoalan tersebut adalah kurangnya hubungan antara sistem dalam pendaftaran merek dengan sistem dalam pendaftaran nama domain. Sistem hukum merek dagang adalah sistem yang berlaku secara teritorial untuk wilayah tempat pendaftarannya atau wilayah yang ditunjuk. Sedangkan sistem nama domain adalah sistem hukum yang dapat ditegakkan secara global karena merek dagang itu bersifat teritorial, maka merek tersebut hanya dapat dilindungi di mana tempat tersebut memberlakukan daya pembeda atas barang dan jasa, sehingga hukum merek dapat mentolerir merek yang identik ataupun mirip di wilayah yang berbeda, bahkan jika merek tersebut memiliki kelas barang dan jasa yang sama. Nama domain dengan sebaliknya memiliki sifat dasar yang unik dan global. Menurut pendaftaran nama domain, hanya satu entitas di dunia yang dapat memiliki suatu hak untuk menggunakan nama domain tertentu yang dapat diakses secara global oleh pihak swasta dengan prinsip first come first serve. Tidak ada jaminan bahwa nama domain dan merek dagang terkenal dapat didaftarkan secara bersamaan oleh pemegang merek dagang terkenal. Kurangnya pengaturan dan pengawasan mengenai nama domain menyebabkan berkembangnya pendaftaran nama domain dengan itikat buruk. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 dengan pembahasan prinsip-prinsip penyesuaian masalah nama domain. Charlotte Wilde menyatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan hukum di bidang merek akibat pemakaian nama domain di jaringan internet. Pertama, perselisihan muncul jika pihak ketiga secara sengaja mendaftarkan sebuah nama domain yang menurutnya akan banyak diminati orang lain. Kedua, perselisihan muncul ketika pihak ketiga mendaftarkan sebuah nama domain yang sama atau mirip dengan merek orang lain dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh si pendaftar. Ketiga, perselisihan muncul jika pendaftaran nama domain dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan merek yang dimilikinya dan tanpa disadari memiliki kesamaan dengan merek perusahaan lain, tetapi dalam kategori kelas barang dan jasa yang berbeda. Prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.
Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Prinsip kode Lawrence-Lessig. Prinsip lain ya dalam penyesuaian sengketa nama domain oleh DRSP adalah prinsip yang terkandung dalam teori kode dari Lawrence-Lessig yang didukung oleh beberapa teori lainnya. Dalam era TIK, hukum dan teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk dan mengarahkan kehidupan manusia. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk menganalisis eksistensi dan arti penting Domain Name System atau DNS sebagai suatu arsitektur yang mampu memaksakan pengakuan dan pelaksanaan putusan dari penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain atau Domain Name Dispute Resolution Service Provider di seluruh penjuru dunia oleh ICANN dan registry secara langsung, cepat, efektif, dan efisien sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya murah. Sistem penamaan domain atau Domain Name System atau DNS yang dibuat, dikelola, dan dijaga oleh ICANN, registry, dan registrar di seluruh dunia merupakan suatu bentuk kode atau arsitektur. Demikian pula dengan UDRP, lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain atau Domain Name Dispute Resolution Provider yang terakreditasi oleh ICANN, termasuk nama domain yang dikelolanya. Sebuah nama domain dapat juga lahir dari suatu putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain atau Domain Name Dispute Resolution Provider yang terakreditasi oleh ICANN. Selain nama domain yang lahir dari suatu proses pendaftaran, maka eksistensinya perlu diatur oleh hukum. Pasal 24 ayat 3 UU ITE yang menyatakan bahwa pengelola nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan pengakuan hukum Indonesia terhadap eksistensi dan peranan pengelola nama domain asing beserta nama domain yang dikelola oleh pengelola nama domain asing tersebut, dan juga merupakan salah satu wujud atau bukti bahwa hukum Indonesia tumbuh, berkembang, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dunia di era globalisasi. Dengan demikian, sudah sepatutnya UU ITE melengkapi ketentuannya dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain atau Domain Name Dispute Resolution Provider yang terakreditasi oleh ICANN. Dengan adanya norma baru tersebut, maka UU ITE akan sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat TIK guna menjamin kepastian hukum, ketertiban, serta keadilan dalam masyarakat. Menurut Lessig, adanya peraturan yang secara tegas dan jelas terkait penggunaan dan atau pengakuan kode atau arsitektur merupakan bukti negara demokratis yang peraturan hukumnya dinyatakan secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan yang demikian sangat perlu untuk dipublikasikan agar masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti. Lessig berpendapat bahwa pemerintah dapat menggunakan regulasi atau UU atau undang-undang untuk mengatur arsitektur baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Prinsip pengakuan oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 24 ayat 3 UU ITE yang mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga mengelola nama domain asing sudah sejalan dengan perkembangan internasional atau global terkait kepemilikan nama domain. Namun demikian, UU ITE belum mengatur tentang pengakuan terhadap eksistensi dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain yang diputuskannya. Padahal, keberadaan dan peranan lembaga penyedia layanan penyelesaian sengketa nama domain asing berikut nama domain diputuskannya telah ada dan lahir bersamaan dengan lahirnya infrastruktur nama domain itu tersendiri.
Dalam hal ini, UDRT, registry, dan registrar. Kondisi ini menyebabkan bahwa UU ITE belum menjadi dasar hukum yang jelas dan pasti bagi kegiatan masyarakat terkait pemanfaatan TIK, khususnya nama domain. Bab 3, penutup. A. Kesimpulan. Prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU ITE yang memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan perangkat elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya dengan mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. B. Saran. Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, maka dapat disarankan bahwa pemerintah Indonesia dan DPR sebaiknya segera membuat perubahan terhadap UU ITE yang mencakup prinsip-prinsip kepastian hukum, prinsip pluralistik dan pengakuan oleh UU ITE terkait penyelesaian sengketa nama domain oleh DRSP sehingga dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia. Sebagai langkah harmonisasi dengan UDRT, TRIP ICANN dan implementasi asas kepastian hukum UU ITE yang baru sebaiknya mempertimbangkan pemikiran berdasarkan teori pluralisme kolektif. Terima kasih. Demikian interpretasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.